Pernah kepikiran nggak sih di balik tenangnya permukaan danau atau dahsyatnya ombak lautan, sebenarnya ada sebuah mesin raksasa yang terus-menerus bekerja? Nah, kali ini kita akan telusuri cerita tentang sumber tenaga rahasia yang menghidupi semua itu. Coba deh bayangin, energi yang dibutuhin buat ngehidupin semua kehidupan di bawah air. Gila kan? Dari makhluk super kecil yang bahkan nggak kelihatan mata, sampai raksasa lautan kayak paus, semuanya itu butuh bensin buat bisa hidup dan bergerak. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Dari mana semua energi itu datang? Dan yang lebih penting, perginya kemana? Yuk kita bedah bareng-bareng. Kita akan ikuti perjalanan sebungkus energi dari awal sampai akhir. Oke, sebelum kita menyelam lebih jauh, kita harus kenalan dulu nih sama para pemain utamanya dan lapangan mainnya, biar kita paham alur ceritanya gimana. Jadi, lapangan main ini namanya ekosistem. Ini adalah panggung besar tempat semua drama kehidupan terjadi. Di sini, komponen yang hidup dan yang nggak hidup itu saling berinteraksi, nggak ada hentinya. Dan di panggung ini ada 4 aktor utama. Pertama, tentu ada panggungnya sendiri, yaitu lingkungan abiotik, air, cahaya matahari, mineral. Lalu ada produsen, merekalah yang pertama kali nangkep energi. Energi ini kemudian dioper ke para konsumen, dan yang terakhir ada tim bersih-bersih alam, yaitu pengurai yang mendaur ulang semuanya. Masing-masing punya tugas super penting. Oke, titik start perjalanan energi kita itu dari sumber yang paling dahsyat, matahari. Tapi, gimana caranya cahaya matahari bisa berubah jadi sesuatu yang bisa dimakan? Ajaib kan? Gini, coba bayangin energi matahari yang ditangkap itu kayak gaji kotor yang kita terima, jumlah totalnya. Tapi kan, para produsen ini juga butuh energi buat hidup, buat bayar tagihan mereka sendirilah, buat napas dan tumbuh. Nah, sisanya, gaji bersihnya, itulah yang disebut produktivitas primer bersih. Inilah energi yang benar-benar siap dibagikan ke seluruh ekosistem. Sekarang energinya udah siap saji nih, terus gimana caranya energi ini pindah dari satu makhluk yang lain? Ya, lewat proses makan dan dimakan tentunya. Dan inilah peta perjalanannya, namanya jaring-jaring makanan. Ini nunjukin semua jalan tol dan gang sempit yang dilewatin si energi. Jadi ini bukan sekedar garis lurus dari A ke B ya, tapi sebuah jaringan yang super rumit, di mana semuanya saling nyambung. Nah, di sini nih mulai seru. Peran satu makhluk hidup itu ternyata nggak statis seumur hidupnya. Lihat aja contohnya ikan hampal ini. Waktu masih bayi, dia vegetarian, makannya fitoplankton. Udah gedean dikit, makanannya ganti jadi zooplankton. Pas dewasa, dia jadi predator, makannya ikan dan udang. Keren kan? Satu spesies yang sama bisa jadi mangsa sekaligus pemangsa. Ini bukti kalau jaring-jaring makanan itu dinamis banget. Oke, kelihatannya kan energi ini ngalir terus dari satu ke yang lain. Tapi ada satu hukum alam yang nggak bisa diganggu-gugat. Ternyata di setiap transfer energi selalu ada pajak yang harus dibayar. Kata Eugene Odum, seorang ahli ekologi, makin pendek rantai makanannya, makin besar energi yang tersedia. Ini ngasih kita petunjuk penting. Artinya, proses transfer energi ini nggak 100% efisien, ada yang hilang di tengah jalan. Ini semua mengikuti hukum fisika dasar. Hukum termodinamika yang pertama bilang, energi itu nggak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Cuma bisa berubah bentuk. Jadi, total energi di alam semesta ini ya segitu-gitu aja. Nggak nambah, nggak kurang. Nah, hukum kedua ini nih yang jadi petugas pajaknya. Hukum ini bilang, setiap kali ada transfer energi, misalnya pas ada yang dimakan, sebagian besar energinya pasti hilang atau bocor, gitu. Biasanya jadi panas. Dan ini aturan main alam semesta yang nggak bisa ditawar. Sekarang, coba kita balik lagi ke peta jaring-jaring makanan tadi. Kalau di setiap tingkatan ada pajak energi kira-kira 90%, bayangin deh, energi yang sampai ke puncak itu tinggal seuprit. Inilah jawaban kenapa di alam jumlah produsen di paling bawah itu jauh lebih banyak daripada jumlah predator di paling atas. Soalnya energi yang tersedia makin ke atas, ya makin sedikit. Jadi, kita udah tahu sekarang kalau energi itu cuma ngalir satu arah dan banyak yang kebuang. Terus, kok bisa ya kehidupan jalan terus? Nah, disinilah kuncinya. Kita harus bisa bedain antara perjalanan energi dan perjalanan materi. Ini dia perbedaan terbesarnya. Energi itu kayak jalan tol satu arah. Masuk dari matahari, lewat jaring-jaring makanan, terus keluar sebagai panas. Selesai. Tapi kalau materi, seperti karbon, nitrogen, bahan dasar pembuat tubuh kita, itu beda. Materi itu didaur ulang terus-menerus sama para pengurai. Jadi materi itu muter dalam sebuah siklus, sementara energi cuma numpang lewat. Ingat ya, energi mengalir, materi berputar.
Ini membawa kita ke sebuah pemikiran yang cukup bikin merinding ya. Kalau energi cuma bisa ngalir satu arah, artinya seluruh bangunan kehidupan ini super bergantung sama fondasinya, yaitu para produsen di paling bawah. Coba bayangin kalau fondasi itu goyah, misalnya karena polusi yang bikin air keruh dan sinar matahari nggak bisa masuk. Apa yang terjadi? Ya, seluruh piramida di atasnya bisa ambruk. Ini jadi pengingat buat kita semua betapa rapuhnya keseimbangan di alam ini, dan betapa semuanya saling terhubung.